Halo Smart Viewers, terima kasih Anda masih bersama kami di Live Tech. Dan seperti apa yang sudah kita janjikan sebelumnya, di sini sudah hadir Bapak Haryono Suparno yang selain sibuk mengajar di Binus University dari tahun 1984 hingga sekarang sebagai Quality Assurer dan juga lektor kepala di bidang Computer Science yang mencangkup bidang Database Management System, Software Engineering, Artificial Intelligence, hingga Neurocomputer Knowledge Management System. Dan juga Bapak Haryono juga merupakan Ketua Panitia Teknis Pangan dan Pertanian. Oke, langsung saja kita coba berdiskusi dengan Bapak Haryono sendiri. Halo Pak Haryono, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih ya Pak, sudah mau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kita hari ini. Siap. Oke Pak, untuk membuka diskusi kita, boleh gak sih Pak secara garis besar itu diceritakan perkembangan teknologi di bidang pertanian Indonesia sekarang ini seperti apa? Sudah ada belum sih Pak seperti penerapan IoT atau mungkin Artificial Intelligence yang digunakan di negara kita? Ya. Baik, pertama pangan dan pertanian di Indonesia tentu sangat penting. Baik, karena betul. kita memiliki 270 juta jiwa ya, dan juga ilmu-ilmu komputer, sebut saja ICT ya, dan belakangan tentu Artificial Intelligence yang mencakup banyak sekali ya, cabang-cabangnya begitu ya. Dan ini memang sangat diperlukan di dalam membangun pertanian, di dalam sistem produksi hulu hilir ya, mulai dari penyediaan lahan, kemudian budidaya, panen, pengolahan, sampai ke marketing, itu semua memerlukan teknologi pendukung. Dan teknologi pendukung di era digital itu pasti komputer ya, atau sebut saja sekarang ICT dengan penekanan pada pentingnya Artificial Intelligence. Kenapa diperlukan? Karena memang untuk efisiensi. Nah, jadi di bidang pertanian juga ada bisnis pertanian ya, yang disebut dengan agribusiness. Nah sekarang di era digital kedua atau era revolusi industri 4.0 ya, itu slogan globalnya kan every business is a digital business. If you do not use ICT, if you do not use teknologi, you will be gone gitu ya. Nah, maka pertanian juga sama ya, bisnis di bidang pertanian, pangan dan pertanian itu sangat memerlukan dukungan teknologi, khususnya sekarang ini adalah ICT. Nah mungkin sedikit saya kaitan dengan Binus University ya. Binus itu basisnya memang dari dulu IT sampai sekarang sangat kuat sekali ya. Banyak sekali tentu hasil-hasil research ya. Jadi intinya di Binus itu banyak sekali nih metode, algoritma gitu ya. Itu terkait dengan AI yang bisa diaplikasikan di semua sektor. Ya, sebut saja sektor di bisnis, di industri, tapi juga jangan lupa pertanian. Ya, karena pertanian itu hajat hidup rakyat Indonesia dan rakyat dunia, gitu ya. Nah, jadi pertanian Indonesia sekali lagi itu sangat memerlukan teknologi pendukung yang namanya ICT, ya, Information and Communication Technology. Nah, saya ingin memberi gambaran bahwa ketika revolusi industri 3.0 itu berjalan, itu kemampuan manusia memproduksi pangan di dunia maupun di negara-negara semua negara ya, negara maju, negara berkembang, itu karena didukung oleh teknologi dan itu sukses gitu ya. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah revolusi industri 4.0 yang didukung oleh Artificial Intelligence, Internet of Things ya, kemudian juga robotik, drone, big data analytics, data science ya, banyak sekali teknologi yang bermunculan dalam 10 tahun terakhir. Bisa nggak teknologi itu mendukung penyediaan pangan dunia? Tak terkecuali negara kita Indonesia. Nah, jawabannya yes, gitu ya. Yes ya. Nah, saya boleh tambahkan sedikit nih ya, Mas Jonathan ya, dan kawan-kawan yang sedang mendengarkan ya. Kita harus bangga menjadi Indonesia. Kita harus bangga Indonesia itu biodiversity-nya nomor 1 di dunia. Ya, nomor 2 Brasil.
Memang Brasil sering dianggap nomor 1, ya, tapi itu hanya daratan. Tapi kalau daratan dan lautan, Indonesia nomor 1, gitu ya. Nah, maka masyarakat global sudah tahu, negara maju sudah tahu, masa depan pangan dan pertanian dunia itu ada di wilayah tropika. Ya. Wilayah tropika itu Amerika Latin itu Brasil, Argentina, ya. Afrika ada Ethiopia dan seterusnya, ya. Tapi jangan lupa yang istimewa yang di tengah-tengah itu Indonesia. Betul. Ya, yang sangat kaya dengan keragaman. Ya, gunung-gunung itu berarti tanah subur, air cukup, ya. Iklimnya sangat mendukung, setiap tahun ada matahari. Jadi masa depan pangan dan pertanian dunia itu dari daerah tropika. Nah, kemudian bangsa Indonesia beruntung mempunyai juga bonus demografi milenial, ya. Milenial ini termasuk Mas Jonathan, Felix, ya, dan kawan-kawan di BINUS yang masih kuliah maupun yang sudah lulus, itu adalah milenial yang punya kemampuan IT yang sangat diperlukan untuk mendukung sistem produksi pangan pertanian Indonesia. Wah, keren banget, ya. Jadi tadi kalau ditanya apakah di Indonesia sudah diterapkan itu, ya, kita mulai dari konsep revolusi industri 4.0 dulu, ya. Itu kan lahir dari manufacturing, ya, di Jerman itu 2011. Betul. Ya. Nah, di Jerman kemudian dikapitalisasi oleh World Economic Forum, artinya dijadikan basis untuk pembangunan dunia, ya. Maka ada pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos, Switzerland. Itu pertemuannya dikasih temanya adalah The Fourth Industrial Revolution, revolusi industri yang keempat, ya, 4.0 gitu kan. Nah, yang menarik adalah apa teknologi di balik itu? Teknologi di balik itu adalah artificial intelligence, ya. Yang kedua Internet of Things, dan yang ketiga adalah cyber physical system. Ya, situ saling terkait, ya. Itu di dalamnya ada robotik dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu, maka di dalam revolusi industri 4.0 yang sekarang sedang berjalan, itu ada teknologi lain yang berdatangan hampir bersamaan, ya. Sebut saja tadi yang saya bilang, ada big data, ya, kemudian ada genome research untuk pertanian, ya, di mana tanaman itu bisa diidentifikasi sangat detail sehingga diketahui karakternya, sehingga memperlakukannya itu sangat dibantu oleh IT, gitu ya. Bagaimana pemupukan yang efisien, itu IT semua, IoT, IT, sensor dan sebagainya, begitu, ya. Nah, kemudian juga kita kembali ke pertanyaan tadi, ya, apakah di Indonesia sudah dimulai? Ya, tentu kita harus realistis, ya, dan rasional. Pasti dimulai dari negara-negara maju. Betul. Pasti, ya. Kenapa? Karena itu investasi yang mahal, ya. Tapi jangan khawatir, negara-negara berkembang itu sudah mengadopsi, tak terkecuali Indonesia. Jadi melalui ngomongin tentang Indonesia nih, Pak, teknologi IoT atau aplikasi dan artificial intelligence-nya itu menurut Bapak sendiri yang mana sih, Pak, yang paling penting untuk diterapkan di bidang pertanian dan juga pangan yang ada di negara kita? Wah, menarik pertanyaannya, ya. To the point ini, ya. Iya, tadi saya sebut dari budidaya itu diperlukan, ya. Betul. Bahkan sebelum budidaya, baru penyiapan lahan itu udah diidentifikasi. Kita sebut saja misalnya ini, misalnya sawit ini, ya, perusahaan sawit atau sawit rakyat. Ya, saya kebetulan pernah jadi komisaris PT Perkebunan 7 di Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu, ya. Itu sebelum tanam sawit kita sudah tahu dulu tanahnya itu nutrisinya, nutriennya, unsur hara, ya, istilah teknisnya, ya, itu sudah bisa dideteksi dulu. Jadi ada namanya blok, ada outlying, ya. Blok itu satu blok 20 sampai 40 hektar, ya. Lalu blok jadi outlying. Jadi itu sebelum ditanam harus diketahui dulu kandungan hara dan sebagainya. Itu semuanya memerlukan teknologi IT, gitu, ya. Saya sebut saja misalnya IoT, ya. IoT Internet of Things, ya. Itu kan sebenarnya
mengkonek semua ya, mesin to mesin, mesin to human, human to mesin ya. Itu semuanya kalau di lapangan itu diperlukan semua. Jadi IoT sekarang kan produknya banyak ya. Betul, jadi banyak sekali. Selain dipakai untuk selain untuk persiapan termasuk untuk budidayanya ya. Irigasi yang efisien itu pasti pakai IoT gitu ya. Irigasi untuk mengefisiensi penggunaan air itu pasti menggunakan teknologi IT ya. Nah, kemudian sampai kepada pengolahan ya. Misalnya pabrik CPO ya. Pabrik pangan katakan Indofood dan sebagainya itu ya. Itu pasti pengendaliannya pakai sistem kontrol. Di dalamnya pasti ada AI-nya, ada IoT-nya ya. Itu banyak ya Pak, berarti pengaplikasiannya. Oh, sangat banyak sekali. Nah, kita mengalir ke hilir ya. Supply chain. Nah, ini yang paling mudah dilakukan, supply chain. Bagaimana alur produksi sampai kepada pengguna. Itu sekarang kan semuanya pakai aplikasi semua. Betul. Bisa dibayangkan ya. Jadi misalnya begini nih, ini sebenarnya analogi dengan Gojek atau GoFood ya. Analoginya begini, kalau di Jawa Tengah ada panen, katakan di Cilacap mau panen gitu ya, itu kan kebetulan panennya nggak sama ini ya. Yang Maha Kuasa ini kan memberi berkah yang luar biasa. Jadi kalau di Indonesia itu musim hujan itu mulainya dari Aceh dulu ya, beda sehari 2 hari Aceh, Sumatera Utara, terus ke Riau, ke Sumatera Selatan, ke Lampung, baru Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu bergerak gitu ya, beda beberapa hari. Bayangin luar biasa. Nah sekarang begini, tadi saya bilang gini, kalau di Jawa Tengah ada panen ya, zaman dulu itu pakai telepon ya, ini ada panen, saya mau menggunakan alat pemanen, ada di mana? Misalnya di Cirebon, tolong kirim dong gitu ya, kan gitu ya. Nah, kalau sekarang apa susahnya pakai aplikasi ya? Betul. Seperti Gojek, GoFood. Jadi di mana ada panen langsung terhubung itu, di mana ada alat pemanen yang kosong, dia langsung dikirim gitu ya. Demikian juga masa tanam, ya. Misalnya musim tanam katakan ya, musim tanam itu atau gini, saya mulai dari musim kemarau itu April September, Asep ya. Lalu kalau musim hujan itu Oktober Maret. Jadi musim tanam pun sama. Jadi kalau mau ada tanam di Lampung ya gitu ya, di mana ada alat tanam yang paling dekat, termasuk mengolah tanah, di mana ada traktor yang paling dekat, itu gampang banget sekarang gitu. Baik, berarti pengaplikasiannya sangat luas sekali ya Pak untuk IT. Sangat luas sekali ya. Nah kalau menurut sangat luas sekali. Kalau menurut Bapak sendiri kesulitan apa sih Pak yang biasanya tuh dihadapi di lapangan tentang pengaplikasian teknologi baik yang aplikasi, IoT atau AI sekalipun? Oke, bagus. Wah ini menarik ini ya. Jadi gini nih, datangnya revolusi industri 4.0 berbeda dengan datangnya yang 3.0 maupun 2.0. Yang 4.0 itu datangnya sangat cepat, ya. Sangat cepat gitu ya. Nah maka sebenarnya pengalaman negara-negara maju yang sekarang ini juga sudah dipelajari dan diterapkan di negara-negara berkembang. Adanya teknologi ini bahkan sebagian sifatnya disruptif ya, sifatnya disruptif. Maka ada pengalaman empiris, jadi tidak langsung diterapkan, tapi disiapkan dulu satu budaya kerjanya dulu, langsung digunakan ya. Misalnya HP ya, Gojek, GoFood itu kan langsung terapin aja itu ya. Nah tapi setelah itu human capital, jadi SDM-nya harus disiapkan gitu ya, SDM petani. Jadi kalau petani-petani yang mau maju pasti harus menggunakan teknologi kan ya. Maka satu tadi adalah budaya kerja pertanian dengan melek teknologi baru, dibudayakan, dibiasakan ya. Nah yang kedua adalah penyiapan human capital pertanian, maksudnya penyiapan petani-petani yang handal, kan harus di-training penggunaan traktor yang baru, kan begitu ya, penggunaan alat panen yang baru dan sebagainya, human capital ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kelembagaan. Kelembagaan itu artinya kelembagaan petani, ada kelompok tani, ada tani milenial, ada startup gitu kan ya. Nah maka saya ingin mengatakan bahwa yang saya katakan tadi ada
budaya kerja, ya yang pertama, yang kedua adalah human capital, penyiapan SDM pertanian, termasuk milenial. Yang ketiga kelembagaan, termasuk kelembagaan usaha, startup gitu ya. Startup pertanian itu banyak sekarang kan. Startup pertanian itu banyak banget sekarang ya. Sedang populer juga ya Pak? Kenapa? Dengan startup pertanian itu. Nah Pak, kita ngomongin tentang milenial nih Pak. Saya kan juga milenial kan ya, jadi saya seperti merasa menarik nih Pak dengan Wah, iya. Ternyata teknologi tidak hanya identik dengan komputer, tapi juga bisa diterapkan di bidang pertanian ya Pak. Nah untuk hal ini sendiri menurut Bapak nih, berapa besar sih peluang bagi mereka yang bergerak di bidang sistem informasi untuk bisa berkecimpung juga di sektor pertanian? Oke, ya. Jadi ini bagus sekali pertanyaannya ya, sangat saya merasa sangat energizing ya, kan milenialnya. Jadi saya tambahkan dulu ya bahwa masa depan pangan pertanian itu ada di tangan milenial, ya, petani milenial. Ya, jadi pertanyaan relevan. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah seberapa potensi di peluang dan sebagainya. Betul. Itu terbuka lebar ya, terbuka lebar. Itu bisa sifatnya supply and demand ya, tapi lebih ke demand driven atau supply push ya, supply push. Jadi kalau anak-anak muda yang sudah mempraktekkan itu keuntungannya, profitnya kan tinggi sekali itu per bulan, per minggu ya. Kenapa? Karena dimudahkan dengan teknologi aplikasi itu. Jadi misalnya gini, misalnya informasi mengenai panen. Itu kalau udah tahu di mana ada panen, misalnya katakan mau cabai, mau kol, mau padi, mau apa, itu kan begitu ditampung ya. Kemudian di mana yang memerlukan ya, ada pembeli dan sebagainya, itu di-connect semua. Ya. Itu pasti akan memudahkan di dalam transaksi jual beli. Jadi supply chain-nya diperpendek. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana sih peluangnya? Sangat besar. Itu adalah potensi market share yang sangat luas ya. Dan saya beritahu juga bahwa anak-anak muda sekarang, petani milenial sekarang, itu sudah banyak yang mempraktekkan. Nah, saya berobsesi ini ya, setelah wawancara Binus TV, kita sosialisasi lagi nih kepada para milenial. Jangan lupa ya, walaupun Anda menguasai ICT, itu belum cukup. Ya, akan hebat kalau Anda praktekkan ya, buat startup pertanian gitu ya. Menggiurkan sekali ya Pak potensinya. Jadi, potensinya besar. Betul. Sangat ya. Kenapa Mas? Kenapa? Karena kan mulai dari kebutuhan. Kebutuhannya itu kan pangan. Kebutuhannya ada 3. 1 pangan, 2 energi, ya. Yang ketiga adalah bahan baku industri. Saya mulai dari pangan dulu. Pangan itu kalau tiap hari orang makan pasti kan harus menanam ya. Maka kebutuhan pangan akan terus meningkat. Maka kebutuhan bertani harus meningkat. Terus tetap meningkat ya Pak berarti? Iya harus ya. Nah, setiap pertumbuhan penduduk juga tidak hanya pangan, tapi energi pasti diperlukan gitu ya. Dan energi ini sebagian besar adalah dari energi baru terbarukan, artinya dari bioenergi, itu dari tanaman juga, dari sawit, dari jagung, dari sorghum, itu juga energi ya. Yang ketiga adalah bahan baku industri, mau kapas untuk baju, mau pisang ya, untuk pisang yang masif itu ada abaka untuk bahan baku uang, kertas dan sebagainya itu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan dengan teknologi IT. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah potensi peluangnya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena kebutuhan itu begitu masif dan kontinu. Banyak ya Pak. Jadi kalau dalam satu sistem sangat banyak dan itu masif ya. Kalau kita bicara bisnis itu kan pasti bicara voluminous principle. Ya, jadi volumenya besar dan continuous gitu ya. Itu artinya bisnisnya jalan pasti kan gitu ya. Betul. Dan itu semuanya memerlukan IT gitu ya, memerlukan IT. Jadi berarti wah luar biasa Binus itu ya, alumni Binus itu sedikit aja di switch ya. Nah, kalau sekarang masih banyak fokus ke bisnis, ke industri, ada juga yang ke education dan sebagainya. Tapi jangan lupa pertanian ya. Begitu pertanian, wow keren ya. Pak ngomong-ngomong gitu, tentang Binus nih Pak. Informasinya terakhir kali Binus University sudah punya drone ya Pak yang dapat menyemprotkan pestisida. Ya betul. Ya, ini juga pertanyaan terakhir kita nih Pak. Apakah Binus memiliki rencana untuk terus mendukung pertanian Indonesia khususnya dari sisi teknologi?
Oh ya, kalau itu saya salah satu bagian dari BINUS ya. Saya kan dosen BINUS ya Wah. sudah 36 tahun ya. Mhm. Ini memang pesan Bu Rektor waktu almarhum ya Bu Widya ya, termasuk Pak Harjanto, Prof. Harjanto sebagai rektor, itu berpesan ke saya tahun 2012 itu bahwa yes, BINUS harus membina Nusantara dalam hal pertanian juga begitu ya. Jadi saya ini termasuk dosen BINUS yang sangat berusaha keras untuk bagaimana menerapkan semua ilmu IT itu untuk pertanian ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hasil penelitian dosen-dosen BINUS dengan mahasiswa itu udah banyak. Termasuk drone tadi ada memang. Saya udah lihat drone dan saya ikut menghubungkan ya. Saya ikut menghubungkan ke Kementerian Pertanian, ke pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi itu melangkah dari research, teknologi, kemudian inovasi. Ya, jadi kalau kita bicara BINUS mendukung nggak? Oh ya, BINUS harus mendukung produksi pangan Indonesia gitu ya. Melalui apa? Melalui peningkatan produksi. Katakan dengan drone misalnya ya. Untuk apa drone itu? Nah, ini menarik ini ya. Drone itu kan dulu untuk foto-foto aja dulu ya, zaman dulu. Tapi drone itu bisa untuk misalnya menyebar benih ya. Menyebar benih itu bisa pakai drone tertentu ya. Katakan di Amerika itu kacang almond sama sorghum itu benihnya disebar pakai drone itu ya. Drone khusus itu ya. Ya, nah di Indonesia juga sama. BINUS sudah membuat yang untuk menyebarkan pestisida. Nah, pestisida juga penting ya. Pestisida penting karena apa? Karena tanaman yang sedang tumbuh dia tidak boleh terganggu oleh hama, kan gitu ya. Maka dia harus disemprot. Nah, saya beri contoh lagi tempe ya. Kedelainya itu kan kita bisa tanam sendiri, tapi sebagian kan juga impor dari Amerika katakan ya. Saya ingin mengatakan di Amerika itu tempe yang ditanam, kedelai yang ditanam itu kedelai hebat karena dia disemprot dengan herbisida. Ya, herbisidanya itu disemprot pasti antara dengan drone ya. Tapi yang menarik adalah di dalamnya ada ilmu bioinformatik, ilmu artificial intelligence untuk mengidentifikasi DNA ya, sehingga dia dipahami karakternya. Jadi semuanya itu IT semua itu ya. Jadi padahal kita bicara tempe ya, padahal di dalamnya itu produksi kedelainya di Amerika itu dikendalikan oleh banyak sekali teknologi IT. Nah, di Indonesia BINUS sudah mulai tadi ya untuk menyemprot pestisida, nanti juga untuk memupuk. Jangan lupa untuk mengidentifikasi penyakit juga bisa. Jadi misalnya gini, misalnya sawit atau padi, kalau dia warna daunnya itu tidak normal, itu bisa dideteksi dengan drone. Ya. Drone dengan katakan untuk verifikasi di lapang ya, dia berpenyakit apa. Walaupun sebenarnya dengan Google Lens sudah bisa. Dengan Google Lens itu sudah bisa diidentifikasi. Ini ada penyakit apa? Padi di Kerawang, padi di Lampung, padi di NTB. Itu sekarang itu udah IT semua ya. Jadi Google Lens sudah bisa, ya, udah ada aplikasinya ya. Tapi untuk verifikasi, benar nggak sih ini berpenyakit tertentu ya? Nah, maka bawa aja drone untuk ngecek ya, untuk ngecek lebih dekat lagi kan. Itu proximal sensingnya lebih diperlukan, sangat dekat jaraknya sehingga lebih akurat. Bisa dibayangkan nggak begitu hebatnya ICT itu. Jadi BINUS ya akan terus berlanjut ini ya. Nah, maka apa yang diperlukan? Yang diperlukan BINUS adalah invisible hand, ya, tangan-tangan dingin. Saya menganggap saya bertangan dingin ini, menghubungkan dengan yang membutuhkan begitu ya, membutuhkan dengan user, dengan Kementerian Pertanian, dengan daerah tertentu, dengan kepala dinas, dengan petani, gitu ya, atau dengan milenial, petani-petani milenial yang mengerti tentang ICT. Gitu ya. Katakan kawan-kawan Mas Jonathan, kawan-kawan Felix segala itu kalau digerakkan ya, mari kita mengumpulkan anak-anak muda buat bisnis di bidang pertanian. Hebat sekali. Carikan modal. Baik, berarti memang harapannya BINUS bisa terus selalu mendukung pertanian Indonesia ya Pak? Harus ya.
Nah, Mas Jonathan, boleh saya kasih tahu ya, yang penting kenapa pangan pertanian ya? Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengadakan survei di kerjasama dengan konsultan swasta ya, consulting firm lah. Saya nggak usah sebut nanti kira apa namanya promosi ya, tapi sebenarnya sudah tahu semua sih. Banyak yang melakukan survei, termasuk Arte Kearney ya. Di Indonesia itu sektor apa yang paling prioritas untuk revolusi industri 4.0? Nah, kan? Jadi survei itu ingin mengetahui sektor apa yang paling visible untuk revolusi industri 4.0. Jadi kriterianya adalah visibility dan impact. Ya. Jadi kalau visibility-nya tinggi, impact-nya tinggi, dampaknya tinggi, itu berarti dia prioritas utama ya. Lalu yang kedua ya di bawahnya mungkin less visible, less dampak gitu ya. Nah itu ada 5 sektor yang prioritas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Saya sebut yang kelima misalnya tekstil ya. Yang keempat otomotif ya. Yang ketiga kimia ya gitu kan. Tahu nggak yang nomor 1 apa? Apa tuh Pak? Yang nomor 1 food and beverage. Waduh. Food and beverage, pangan dan minuman. Relevan sekali dengan pertanian ya Pak. Iya, pangan dan makanan dan minuman menarik itu sekali. Kan bahannya kan pasti pangan pertanian pasti ya. Entah itu buah, entah itu nasi, entah itu jagung ya. Jadi makanan dan minuman itu nomor 1 sektor prioritas utama untuk revolusi industri 4.0. Menarik ya? Betul. Jadi itu surveinya consulting firm ya. Nah jadi kalau mau dijelaskan kenapa itu prioritas utama, ya karena visibility-nya tinggi, karena cycle time-nya pendek ya, menanam 3 bulan jadi produksi. Karena orang makan tiap hari ya. Kemudian buah-buahan ada yang musiman dan sebagainya, itu semua bergerak semua ya. Dan itu dampaknya sangat signifikan. Menarik sekali ya Pak diskusi kita pada hari ini. Aduh. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya sudah mau berbagi dengan kita semua pada hari ini, dan juga semoga pertanian Indonesia bisa lebih berkembang lagi ke depannya ya Pak. Oke, terima kasih dan sukses selalu Pak Haryono. Baik Smart Viewers, jadi itulah diskusi kita pada hari ini dengan Pak Haryono. Dan juga jangan beranjak terlebih dahulu karena LiveTech sesaat lagi akan kembali dengan review suatu produk yang pastinya menarik untuk kalian simak. Tetaplah bersama kami hanya di LiveTech.